Perkenalkan, nama saya Arlen Sultan Silalahi, NPM 23 15 03 0041. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi inovatif dalam pembelajaran abad 21. Hari ini saya akan membahas 3 pendekatan pembelajaran yang sangat penting dan inovatif dalam dunia pendidikan, terutama di era tertinggal seperti sekarang ini. Ketiga pendekatan itu adalah pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom. Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya membantu guru dan menyampaikan materi secara efektif, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Kenapa penting? Karena setiap anak itu unik dan pendidikan seharusnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan tingkat kesiapan siswa. Artinya, guru tidak hanya menyampaikan materi secara seragam, tetapi mempertimbangkan perbedaan antara siswa. Misalnya, siswa yang sudah menguasai materi bisa diberikan tugas proyek yang menantang, sementara siswa yang masih kesulitan bisa diberi bimbingan tambahan atau materi penguatan. Dengan cara ini, semua siswa tetap bisa berkembang tanpa merasa tertinggal atau bosan. Jadi, diferensiasi bukan berarti membedakan dalam arti negatif, tetapi memberi ruang bagi semua siswa untuk tumbuh sesuai potensinya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau online. Dengan mendekatkan ini, siswa tidak hanya belajar di kelas tetapi juga melalui berbagai platform ditinggal seperti Google Classroom, Zoom, atau bahkan WhatsApp. Misalnya, guru bisa menjelaskan materi secara langsung di kelas, lalu memberikan latihan atau video pembelajaran tambahan yang bisa diakses siswa di rumah. Kelebihannya, pembelajaran jadi lebih fleksibel, siswa bisa belajar sesuai waktu dan kecepatan masing-masing, serta mengulang materi jika belum paham. Bagi guru, blended learning membuka banyak peluang untuk menggunakan teknologi sebagai alat bantu yang memperkaya proses belajar. Yang ketiga adalah flipped classroom, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kelas terbaik. Di model ini, proses belajar dibalik dari pembelajaran tradisional. Siswa justru mempelajari materi lebih dahulu di rumah, biasanya dalam bentuk video atau modul digital. Lalu saat di kelas, waktu digunakan untuk diskusi, tanya jawab, atau latihan soal. Kelebihannya, guru bisa langsung fokus pada bagian yang sulit karena siswa sudah punya pengalaman dasar dari pembelajaran mandiri sebelumnya. Waktu kelas pun lebih produktif karena digunakan untuk memperdalam pengalaman, bukan sekedar mendengarkan penjelasan. Lalu, apa peran guru dalam ketiga pendekatan ini? Guru tetap menjadi tokoh utama, tetapi bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan
perancang pengalaman belajar yang menyenangkan. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru perlu mengenal karakter siswa dengan baik. Siapa yang cepat nangkap, siapa yang perlu dibantu, siapa yang lebih suka belajar dan dengan visual, atau siapa yang lebih suka diskusi. Guru menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan profil siswa. Dalam blended learning, guru harus kreatif dalam membuat dan memilih materi digital yang relevan dan mudah dipahami. Materi online yang disiapkan tidak boleh membingungkan siswa, melainkan harus memperkuat pembelajaran. Dalam Village Classroom, guru perlu menyusun materi yang menarik untuk dipelajari secara mandiri, bisa berupa video pembelajaran yang singkat, ringkas, dan sesuai dengan kurikulum. Bayangkan di suatu kelas ada siswa yang sangat cepat memahami pelajaran. Ada yang sedang-sedang saja dan ada yang sering tertinggal karena kesulitan belajar atau karena faktor lingkungan di rumah. Kalau kita menggunakan satu cara yang sama untuk semua siswa, pasti akan ada yang merasa bosan atau justru tertinggal. Disinilah ketiga pendekatan ini bisa membantu dengan pembelajaran diferensiasi. Guru bisa memberi tugas berbeda sesuai kebutuhan siswa. Dengan blended learning, siswa bisa belajar lagi di rumah jika belum paham. Dan dengan Vipet Classroom, waktu tatap muka bisa digunakan untuk menyelesaikan kesulitan belajar secara langsung. Ketiganya saling melengkapi dan memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Untuk guru, mari kita terus belajar dan membuka diri dengan pendekatan-pendekatan baru, karena dunia terus berubah, begitu juga dengan kebutuhan siswa kita. Dengan mencoba strategi-strategi seperti diferensiasi, blended learning, dan Village Classroom, kita sedang membantu anak-anak untuk belajar dengan cara yang paling cocok untuk mereka. Untuk para orang tua, mari kita dukung proses belajar anak-anak, baik di sekolah maupun di rumah. Berikan ruang dan semangat agar mereka bisa belajar mandiri, aktif, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Akhir kata, saya percaya bahwa pembelajaran yang baik bukanlah yang seragam untuk semua, melainkan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak. Dengan menggunakan strategi inovatif seperti diferensiasi, blended learning, dan Village Classroom, kita bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan efektif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa dan salam pendidikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.